Kembali dengan saya Joni. Kali ini kita akan membahas tentang BERKOTBAH tentang dipilih Tuhan. JOANNA Alexandra ikutin jejak MEDIANG. Berikut ini pembahasannya tentang BERKOTBAH tentang dipilih Tuhan. JOANNA Alexandra ikutin jejak MEDIANG. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya, agar nanti video. Makasih, selamat menonton. Tempo, Co, Jakarta. Aktris dan model, Joanna Alexandra memilih vakum dari hingar-bingar media sosial sepeninggal suaminya, Raditya Oloan. Kabar mengenai Joanna dan 4 anaknya diunggah secara aktif oleh ibundanya, Nina Khairupan. Paling baru, Nina mengunggah aktivitas putrinya yang untuk pertama kali berani keluar sendirian di halaman Instagramnya. Di 3 video yang diunggah Nina Khairupan pada Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2021 itu memperlihatkan Joanna tengah berkhotbah dan memberikan pelayanan di depan jemaat Kristen di kota Palu. Sekalinya keluar pertama kali, dia mengutus jauh ya ke Palu, tulis Nina pada keterangan unggahannya itu. Di video itu, Joanna menerangkan slide yang dibuatnya. Tema sekarang adalah chosen. Kita adalah terpilih, dipilih, dari beberapa, dari sekian banyak. Kita adalah wanita pilihan Tuhan, amin. Pertanyaannya, kita terpilih untuk apa? Katanya video di slide pertama. Pada video kedua, Joanna menceritakan keajaiban yang dia terima dari Tuhan. Putri bungsunya, Ziona, yang terlahir disabilitas yakni menderita campomelik dysplasia, CMD, sehingga membuatnya sulit berjalan, kini berjalan lagi tanpa bantuan alat. Zio sudah bisa jalan sekarang. Sudah bisa lucu banget. Aku merasakan banyak mukjizat Tuhan lewat kehadiran My Miracle Baby ini. Tuhan juga berikan mukjizat keuangan dan penyertaan dari Tuhan. Kehidupan keluargaku semakin kuat, semakin berserah kepada Tuhan. Katanya, bintang film catatan akhir sekolah yang membuatnya bertemu dengan mendiang suaminya, Raditya Oloan pada 2005 itu kemudian menceritakan 2021 juga menjadi tahun kesedihan bagi keluarganya. Raditya Oloan meninggal pada tanggal 6 Mei tahun 2021 setelah mengalami badai sitokin usai dinyatakan sembuh dari COVID-19. Aku berdoa untuk kesembuhan Radit. Sujud-sujud. Teriak-teriak, memperkatakan janji Tuhan, kesembuhan, katanya sambil menangis. Pada akhirnya, Joanna memilih berserah dan mengikhlaskan kepergian suaminya, yang di akhir hidupnya menjadi pendeta yang amat dicintai jemaatnya. Banyak doa diberikan netizen setelah melihat unggahan Nina mengenai aktivitas Joanna Alexandra saat ini, yang memilih meneruskan jejak suaminya untuk memberikan pelayanan. Semangat terus Mama Jo and Family. Tuhan pakai untuk jadi berkat bagi keluarga-keluarga, tulis Etsa. Caria *****. Bangga banget pes. Radit lihat ini, pastinya, betapa kami merindukan The Great pes. Raditya, tulis @laskarmudakristus. Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram, Tempo.co update. Klik https://t.me/tempo.co update untuk bergabung. Anda perlu menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu. Putra sulung Joanna Alexandra dan Raditya Oloan mengaku ingin meneruskan perjuangan sang ayah sebagai seorang pastor. Anak sulung Joanna Alexandra dan Raditya Oloan, Zuriel Paris Jedidiah Panggabean, mengaku ingin mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang pastor. Hal itu ia sampaikan setelah mengantar ayahnya menuju peristirahatan terakhir di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Sama Dedi banyak banget memorinya. Aku sempat diajak khotbah sama Dedi. Aku diajak ke Disney. Aku kalau di rumah suka nonton sama Dedi, kata Zuriel kepada awak media. Sebagai anak pertama, Zuriel merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga ibu dan ketiga adiknya. Ia juga ingin melanjutkan perjuangan ayahnya untuk membimbing jemaat sebagai seorang pastor. Aku sih kepikiran aku anak pertama, jadi punya tanggung jawab melanjutkan Dedi. Sebagai pastor, aku sih sebelumnya pernah khotbah, saring ke orang lain dan saya juga suka sih, ungkap bocah 13 tahun tersebut. Selama pemakaman, Zuriel terlihat sangat tegar. Ia juga tampak memeluk sang ibu dan adik-adiknya agar lebih tenang. Ya, sama seperti dia, Joanna, aku juga cuma bisa berusaha peluk adik-adik saja untuk menenangkan. Kalau adikku Zerayah Moria sudah mengerti kalau Dedi sudah tiada karena sudah 10 tahun. Kalau Zoe dan Ziona belum mengerti. Jelasnya, Zuriel juga mengungkap pesan Raditya Oloan yang paling diingatnya. Menurutnya, sang ayah sering menyemangatinya agar tidak kehilangan harapan bahkan saat berada di titik terendah. Dia sering banget bilang ke aku, walaupun kita di tempat yang sangat susah,
Kita di situasi yang sangat susah yang membuat kita panik, stres dan frustasi. Kita jangan kehilangan harapan, kita harus percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana buat kita semua dan rencana itu adalah rencana yang baik, pungkasnya. Sementara itu, Raditya Oloan meninggal dunia pada Kamis, 6/5, setelah mendapat perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Persahabatan. Sebelum meninggal, ia telah dinyatakan negatif COVID-19, namun kondisi kesehatannya terus menurun karena memiliki riwayat sakit paru dan asma. Nah, itu tadi tentang BERKOTBAH tentang dipilih Tuhan. JOANNA Alexandra ikutin jejak MEDIANG. Buat sahabat jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.